Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu tentang syarah al-hikam, yaitu tentang membahas kalimat-kalimat, tapi ini syarahnya ya dari al-hikam ataupun terjemahnya kalimat-kalimat menakjubkan dari Ibnu Athaillah beserta tafsirnya. Nah, yang pertama kali pasti kita akan disibukkan dengan kata-kata ataupun dengan perumpamaan ucapan yang selalu kita ucapkan, yaitu kita jangan sampai membanggakan amal. Kenapa kita jangan sampai membanggakan amal? Yaitu karena segala sesuatu amal itu sebenarnya sudah diskenario oleh Allah ya. Dan di sini yang pertama kali dalam pembuka kita pasti akan kita mulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah ya. Bismillahi kelawan nyebut asmanipun Allahi kelawan Gusti Allah. Bismillah kelawan nyebut asma Allahi Gusti Allah. Ar-Rahmani dat kang welas asing dalam dunia, Ar-Rahimi dat kang welas asing dalam akhirat belaka. Jadi Gusti Allah itu memiliki dua welas asih ataupun dua rahmah dan rahim ya. Dua rahmah itu rahmah satu yang berada di dunia, itu semuanya mendapatkan rahmatnya Gusti Allah, dan ada satu lagi yaitu Ar-Rahim, yaitu yang hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu nantinya di akhirat. Nah, penulis kitab di sini itu ya sengaja itu membahas kata Bismillah sendiri. Kenapa itu? Karena sebagai permulaan segala sesuatu. Ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud itu meriwayatkan bahwa setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah itu akan terputus. Nah, terputus di sini itu bukan berarti ditolak ya, bukan semata-mata langsung ditolak kebaikannya, amalnya, itu tidak. Tapi putus di sini itu akan tetapi hilang keberkahannya. Nah, berkahnya itu hilang ketika segala sesuatu tidak dimulai dengan Bismillah. Nah, terus juga ada Ibnu Hibban meriwayatkan lagi itu setiap perkataan penting yang tidak dimulai dengan memuji Allah maka ia terputus. Nah, terputus di sini ya, sepintas dengan kata Bismillah juga, itu segala sesuatu. Bismillah terus Alhamdulillah, Bismillah terus Alhamdulillah, itu segala sesuatunya. Nah, keutamaan besar sekali Bismillah yang diriwayatkan ataupun diceritakan oleh Habib Lutfi, yaitu ketika mau minum itu ada Rasulullah ketika minum itu Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Terus Bismillahirrahmanirrahim, minum. Terus Bismillahirrahmanirrahim, minum. Nah, ketika air minumnya itu masih ada di tenggorokan, nah itu masih tercatat sebagai pahala, amalnya itu masih tercatat. Nah, ketika meninggal setelah minum itu dia akan mati dalam keadaan yang husnul khotimah, insyaallah, wallahu a'lam. Tapi kan ya. Nah, terus di sini ada juga min alamatil i'timadi ngalal ngamali nuksonu rojai ainda wujudi zalali. Min alamati, diantara tanda-tanda i'timadi, tergantung pada pekerjaan, alal ngamali, i'timadi itu tergantung ya, alal ngamali pada pekerjaan. Nah, tergantung pada pekerjaan. Nuksonu, yang bagus ya, nuksonu itu kan kurangnya keinginan. Roja, nuksonu roja itu kurangnya keinginan. Berarti min alamatil i'timadi alal amali, itu ketika tanda-tandanya tergantung pekerjaan yang solih adalah kurangnya keinginan. Nuksonu roja, kurangnya keinginan indal wujudil zalali, untuk melakukan kemaksiatan. Nah, pekerjaan yang baik itu seperti apa yang tadi, ketika kurangnya keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Kadangkala kita melakukan pekerjaan, melakukan amal soleh, itu kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kita menginginkan kita dihormati oleh orang lain. Itu termasuk salah satu kegiatan kemaksiatan. Itu salah satu kemaksiatan yang hakiki, yang sangat-sangat terlihat. Maka di situ tidak boleh. Di kata-kata di sini tuh menyebutkan seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan kebaikan amal soleh, ya sudah, jangan dipikirkan lagi.
Kadang kala manusia itu kan sangat apa ya namanya ya selalu membayangkan bahwa ketika saya sudah melakukan ini, jadi saya harus mendapatkan ini. Saya sudah melakukan ini, jadi saya harus mendapatkan itu. Nah, itu sebenarnya yang tidak boleh. Makanya di sini min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur rajai 'inda wujudis halal. Sudah jelas di situ, sudah dikatakan. Nah, di sini juga ada kutipan yang sangat indah, yaitu kata-katanya, seorang muslim tidak akan pernah melakukan ataupun memasuki surganya dengan amal-amal solihnya saja, akan tetapi dengan rahmatnya. Nah, itu kan sungguh sindiran yang sangat menonjol, sangat unggul. Sindirannya jelas sekali. Tidak hanya dengan amal solehnya saja, tapi dengan rahmatnya Gusti Allah. Jadi ketika ada amal soleh yang seperti apapun, ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang yang sudah melakukan ibadah selama 500 tahun. Sudah melakukan ibadah, sholat malamnya, sholat fardunya, dan sebagai ibadah-ibadahnya itu sudah sangat dimaksimalkan ibadah-ibadahnya. Tapi ternyata dia masuknya ke dalam neraka. Dia ini dong protes dong pada malaikat. Gila kan? Protes pada malaikat dan Gusti Allah. Protesnya apa? Kenapa saya sudah melakukan ibadah ini? Harusnya saya itu masuk ke dalam surga. Tapi kenapa saya masuk ke dalam neraka? Nah, ternyata di situ ketika dia melakukan ibadah, tetangganya ada yang kelaparan. Dia melakukan ibadah, tetangganya ada yang kesusahan uang. Dan dia melakukan ibadah tapi di atas keinginannya untuk bermaksiat. Kenapa keinginannya bermaksiat? Yaitu tadi di situ yang menyatakan bahwa di sini ada min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanu raja'i 'inda wujudi zalali, yaitu ketika melakukan pekerjaan tapi dia ingin dihormati, tapi dia ingin dihargai, dia ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Di situ ada kata-kata yang indah sekali, yaitu menyatakan bahwa ketika melakukan ibadah ataupun pekerjaan yang baik, yang sahih, tapi di situ harus dibarengi ataupun diiringi dengan kurangnya keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Ingin dihormati, ingin dihargai, itu termasuk salah satu kemaksiatan yang hakiki. Makanya di situ dikutipkan lagi, itu orang muslim tidak akan pernah memasuki surganya dengan amal-amalan sahih ataupun solih saja, tetapi dengan rahmatnya. Yang paling penting itu nanti adalah rahmat. Jadi ya tergantung Gusti Allah mau memasukkan ke dalam mana ya. Terserah lah ya mau memasukkan ke dalam mana. Tapi yang penting kita memperbaiki amal kita, memperbaiki sebagian ibadah kita yang masih carut marut ataupun masih belum masih belum baik ataupun masih bolong-bolong ya. Itu kita perbaiki. Tapi perbaikinya itu ya tadi, ketika kita melakukan ibadah sudah jelas ibadah, ya sudah ibadah saja. Nggak usah kita menginginkan dilihat orang lain. Karena juga ada dari kata-kata Yai Said sendiri ya, mengatakan bahwa ketika kita beribadah, kita melakukan amal baik di depan, itu kita ria. Itu kita disebut ria, ingin diperlihatkan orang lain, itu ria. Tapi ketika kita melakukan ibadah, melakukan amal baik, ingin tidak dilihat orang lain. Lah, tadi kan pertama itu ketika ingin dilihat orang lain itu ria. Saya sholat di soft depan biar dilihat oleh orang lain. Saya menyumbang 100 juta ini tapi ditulis nama saya biar diumumkan. Itu ria. Ria kan? Begitu ria itu ingin dilihat orang lain lah. Tapi ketika ada satu lagi, yaitu ketika saya ingin melakukan ibadah di belakang biar tidak ada yang melihat. Biar tidak ada yang melihat saya lah. Saya sholatnya di belakang biar tidak ada yang melihat saya. Saya menyumbangkan 100 juta tapi ditulis hamba Allah biar tidak ditulis saya, biar tidak diumumkan nama saya.
itu syirik. Nah itu dari Said sendiri mengatakan seperti itu. Kenapa? Ketika ingin dilihat itu ria, tapi ketika tidak ingin dilihat itu syirik. Kenapa di situ? Nah, yang baik itu dan yang benar adalah kita harus melakukan amal ibadah itu sesuai dengan keikhlasan. Keikhlasan itu tidak bisa dilihat kan ya? Ya benar, memang keikhlasan itu tidak bisa dilihat. Tapi ya tadi, kita kalau sudah beribadah ya sudah, nggak usah pengen dilihat, nggak usah pengen dipuji, nggak usah pengen dihormati, nggak usah pengen dihargai. Ya mungkin seperti itu. Dari pertama yaitu ketika kita sudah membaca basmalah dan kita tidak boleh membangga-banggakan amal, kita mungkin sudah masuk ke dalam bab pertama yaitu ketika syarah di hikam. Itu pasti yang pertama itu kita jangan sampai pernah membanggakan amal. Mungkin ya senopela ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.